kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Marwam, dan yang saya hormati Ibu Ratih Widita sebagai pemateri pada hari ini, dan juga Bapak Ibu guru yang saya hormati, juga para audiens yang hadir pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh salah satu calon penggerak kita, yaitu Ibu Ratih Widita, yang sudah melaksanakan aksi nyata selama beberapa bulan yang lalu, dan hari ini beliau akan mendiseminasikan semua ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh dan juga aksi nyata yang telah dilakukan terkait dengan budaya positif. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Untuk membuat acara ini supaya acara ini lebih lancar dan barokah buat kita semua, ilmunya manfaat, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri ada acara pada hari ini. Untuk itu, pertama kali saya akan perkenalkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada acara hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Subandi, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati narasumber hari ini, Ibu Ratih
Widita yang sampai saat ini masih melaksanakan tugasnya sebagai calon guru penggerak. Di antara tugas yang harus dikerjakan sebagai salah satu calon guru penggerak adalah mendesiminasikan budaya positif yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Ratih kepada Bapak Ibu guru sekalian. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini akan membawa manfaat untuk utamanya sekolah kita secara umum, secara khusus bermanfaat untuk Bu Ratih dan Bapak Ibu guru yang lain. Bapak Ibu sekalian, ini sudah tugas keberapa? Pertama ya, masih modul 1. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh Bu Ratih hari ini akan membawa manfaat untuk anak didik kita khususnya. Karena kalau saya baca ini budaya positif ini sangat bagus sekali. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, bagaimana cara kita selaku guru agar anak yang bisa kita beri hukuman itu tidak merasa sakit hati. Jadi ada beberapa teori yang perlu disebarkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga budaya positif ini tidak hanya dilaksanakan oleh Bu Ratih tetapi juga oleh Bapak Ibu guru nantinya. Bapak Ibu sekalian, ke depan saya berharap mudah-mudahan di SMP Negeri 3 Maron ini akan lebih banyak lagi muncul JGP yang lain. Setelah kemarin sudah dinobatkan, sudah dikokohkan satu CGP kita yang sudah selesai. Ini yang masih proses ada 2. Mudah-mudahan ke depan bisa bertambah 3, 4 dan seterusnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena materi yang mau disampaikan oleh Bu Ratih ini masih banyak, saya kira sambutan saya selaku kepala sekolah cukup sekian saja. Selanjutnya saya berharap mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Ratih ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak. Marilah kita bersama-sama menyimak apa yang akan disampaikan dan akan dipaparkan oleh Ibu Ratih Widita terkait dengan budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita SMP Negeri 3 Maron. Kepada Bu Ratih, waktu saya persilakan sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Maron, Bapak Dr. Reni Supandi MM. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 3 Maron. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Maron ini. Sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Jadi kita saling belajar bersama, berbagi informasi dengan tujuan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Tujuan umumnya untuk membudayakan kebiasaan positif kepada siswa, dan tujuan khususnya untuk kita Bapak Ibu guru, bagaimana kita menerapkan budaya positif ini kepada murid-murid kita. Baik Bapak Ibu guru, di
diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Maron. Saya Rati Widita Afrianti sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Diseminasi di sini dalam artian saling berbagi. Bukan berarti saya menyampaikan informasi kemudian Bapak Ibu guru harus melaksanakan apa yang saya sampaikan, bukan seperti itu. Di sini saya menyampaikan materi atau informasi yang sudah saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 3 bulan ini. Capaian umum yang akan saya sampaikan di sini yang pertama agar kita semua dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Capaian umum yang ketiga yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian topik utama yang ingin saya sampaikan di sini ada 6 poin. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yang keenam adalah segitiga restitusi. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ditunjukkan dengan tanda jempol ke atas dan ke bawah, itu maksudnya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Setuju nggih? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semuanya berarti ya? Baik, marilah kita. Baik, dari beberapa pertanyaan pemantik tadi kita hubungkan dengan materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin? Selama ini di dunia pendidikan kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Akan tetapi sebenarnya disiplin diri itu memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain atau orang lain untuk mendisiplinkan kita yang bersifat motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif berasal dari keteladanan terutama kita sebagai guru dan pembiasaan positif yang berlaku secara kontinu atau berkelanjutan. Menurut Ki Hajar Dewantara, makna disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita.
Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian lanjut Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila terdiri dari yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan keenam, kreatif. Kesimpulan dari materi yang pertama, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya berasal dari dalam diri anak-anak, bukan berupa paksaan dari kita. Pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini ada 3 teori motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal karena bukan berasal dari diri siswa. Di situ muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaan dari murid jika mendapatkan hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pasti muncul pertanyaan dari murid, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi membutuhkan suatu imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal karena bukan berasal dari diri siswa. Motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Hal yang muncul di benak siswa jika menggunakan motivasi yang ketiga ini yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di motivasi yang ketiga ini bersifat internal karena berdasarkan dengan tujuan disiplin positif. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Jadi melekat Bapak Ibu di pikiran dan hati siswa. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi hanya beberapa hari saja, kemudian hilang. Sedangkan hukuman, anak membenci kedisiplinan karena mereka menghindari hukuman, jadi mereka memiliki kebencian kepada peraturan. Sedangkan konsekuensi, anak lebih menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan karena memaksa, sifatnya memaksa. Sedangkan konsekuensi bersifat stimulus dan respon dari siswa. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah ini, di sini saya ada beberapa contoh tindakan guru supaya bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu?
Hukuman. Oke. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya di sini disuruh untuk tidak mengenakan, maaf saya kurang lengkap. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ternyata ini Bapak Ibu. Yang pertama mencatat itu hukuman, kemudian lari mengelilingi hukuman, push up juga hukuman, menggantikan kertas tugas karena tidak berkaitan dengan fisik. Jadi termasuk konsekuensi. Kemudian berikutnya membersihkan tumpahan juga sama dengan yang sebelumnya. Ini termasuk konsekuensi. Kemudian yang berikutnya tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman karena bersifat mempermalukan anak tersebut. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan. Ini konsekuensi. Karena berkaitan dengan pelajarannya, Bu. Saya lanjut dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi itu mengajak anak untuk berkolaborasi untuk memecahkan suatu masalah. Jadi tidak melulu untuk menyalahkan anak. Misalkan anak tersebut melakukan sebuah kesalahan atau melanggar peraturan, jadi tidak melulu harus langsung dihukum atau dimarahi, Bapak Ibu. Jadi kita perlu menerapkan restitusi ini supaya anak tersebut bisa memecahkan masalahnya sendiri dan dengan harapan supaya tidak dapat mengulanginya kembali. Ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran untuk melihat ke dalam diri. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ternyata hukuman ini adalah termasuk identitas yang gagal karena bersifat eksternal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi ini termasuk identitas yang sukses karena berasal dari internal. Konsekuensi bersifat netral, restitusi bersifat positif, sedangkan hukuman ini bersifat negatif. Lanjut. Kesimpulannya, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari guru kepada murid dan tanpa melalui suatu kesepakatan. Kemudian hukuman ini berupa fisik maupun psikis. Jadi murid lebih merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata dari guru. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati bersama oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman hanya untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian untuk konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Yang terakhir, sikap guru senantiasa memonitor murid, jadi mengawasi murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah.
Dan restitusi ini membuat evaluasi internal sehingga murid diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan kembali harga dirinya. Pembelajaran yang ketiga tentang keyakinan kelas. Nah, pasti ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Karena selama ini yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah itu adalah berupa peraturan, bukan keyakinan. Di sini nilai-nilai kebajikan menekankan bahwa keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam, jadi sifatnya internal. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan ini bersifat tidak mengikat, lebih membebaskan ke murid bagaimana keyakinan murid supaya bisa diterapkan bersama-sama. Dari peraturan kelas yang sebelumnya ada di beberapa sekolah diusahakan untuk diubah menjadi keyakinan kelas sehingga bisa menciptakan lingkungan positif dan berbudaya positif. Nah, saya ada beberapa pertanyaan lagi tentang keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau di peraturan. Kalau di keyakinan kelas itu bisa diubah menjadi tanggung jawab seperti itu. Jadi lebih simple. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu diubah menjadi menghormati orang lain. Bisa teman sendiri atau guru. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini bisa diubah menjadi komitmen waktu, bisa seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, bisa diubah ke keselamatan atau menghormati orang lain. Yang lainnya dilarang menggunakan narkoba karena berkaitan dengan kesehatan, cukup menggunakan kata kesehatan seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga dirancang tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi cukup 5 poin atau 6 poin seperti itu Bapak Ibu. Yang penting diyakini oleh siswa di dalam kelas tersebut. Pembelajaran yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 poin Bapak Ibu. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima oleh masyarakat. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang terakhir adalah bertahan hidup. Dapat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama ini untuk murid Bapak Ibu. Yang pertama, murid pasti akan melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Yang kedua, murid pasti akan mencoba mengatur temannya, mengatur orang lain supaya mengikuti apa yang dia langgar tadi itu. Yang ketiga, pasti murid tersebut akan memisahkan diri dari temannya. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Nah, ini ditujukan untuk kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Sebagai penghukum
Biasanya guru itu akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Biasanya begitu, sambil mengancam biasanya. Ya. Hasilnya yang pasti siswa tersebut akan memberontak. Selain itu menyalahkan temannya, dan yang terakhir akan berbohong. Dampak kepada murid akan mengulangi kesalahannya. Kemudian posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengantarkannya, ibu ini stres. Biasanya begitu. Jadi seolah-olah membuat rasa bersalah murid. Dampak pada murid akan merasa rendah diri karena merasa bersalah tadi itu. Posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, membuat alasan-alasan untuk muridnya yang dikatakan, ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini biasanya sambil memelas begitu Bapak Ibu. Dampak pada murid, ya, lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada guru. Posisi yang keempat sebagai pemantau, hanya memantau tindakan atau kegiatan siswa. Jadi hasilnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya saja. Posisi yang terakhir manajer. Nah ini Bapak Ibu, ini yang paling penting dari 5 posisi ini. Posisi manajer ini menguatkan pribadi siswa. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, sehingga dampaknya murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Pertanyaan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini biasanya yang mengucapkan ini posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini biasanya posisi sebagai penghukum, selalu menyalahkan muridnya, tidak melihat dulu apa penyebabnya. Berikutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini posisi sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini biasanya dilakukan oleh pemantau. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer, jadi bisa mengajak siswa untuk memecahkan masalahnya. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai penghukum. Seperti itu Bapak Ibu. Dalam menerapkan disiplin positif, guru memainkan peranan sentral, jadi sebagai pusat. Oleh karena itu, guru perlu memahami posisi kontrol yang tepat dalam mewujudkan disiplin positif yang berpusat pada murid, baik di kelas maupun di sekolah pada umumnya. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, di sini ada sebuah bagan tentang segitiga restitusi yang diawali oleh menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, ini dapat membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Berikutnya, validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan-kesalahan. Biasanya guru berkata kepada murid, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kembali ke keyakinan siswa itu, siswa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru itu berkata,
apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa. Nah, jadi dikembalikan lagi ke murid. Seperti yang disampaikan tadi, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, berdisiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, berikut untuk aksi nyata yang pernah saya terapkan di SMP Negeri 3 Muarem, Bapak Ibu. Yang pertama di sini penerapan disiplin waktu, yaitu hadir di sekolah sebelum jam 7 pagi. Alhamdulillah Bapak Ibu guru di sini semuanya sudah menerapkan disiplin waktu ini. Kemudian budaya 5S, senyum, salam, salim, sopan, dan santun. Berikutnya peduli lingkungan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya biasanya mengajak siswa untuk memunguti sampah-sampah atau kotoran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, karena saya mengajar hanya di kelas 7, jadi saya membuat keyakinan kelas ini hanya di kelas 7A, 7B, dan 7C. Kemudian penerapan segitiga restitusi. Nah, ini pernah saya terapkan di beberapa siswa, diawali dari kelas 8C yang kebetulan ada beberapa masalah di situ. Kemudian ada lagi kemarin itu saya terapkan dengan kelas 9 juga. Nah, berkaitan dengan visi dari kelompok saya, visi yang kita buat yaitu tentang mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi global, berkarakter dan disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dengan prakarsa perubahan yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maaf Bapak Ibu, saya ini menampilkan link ini. Karena berkaitan dengan rancangan dan tindakan aksi nyata. Bapak Ibu, rancangan yang saya buat di sini dengan judul meningkatkan keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dilatar belakangi oleh karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia adalah salah satu profil pelajar Pancasila yang paling utama. Kemudian dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, pembacaan surat pendek beserta artinya. Yang ketiga, agar siswa memiliki akhlak yang baik. Tentunya dengan tolak ukur yang pertama, agar siswa terbiasa melakukan sholat berjamaah, kemudian hafal surat-surat pendek beserta artinya. Yang ketiga, agar siswa memiliki akhlak yang baik. Nah, di sini ada lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menyampaikan program kepada kepala sekolah, kemudian sosialisasi kepada rekan guru. Yang ketiga, kolaborasi dengan guru PAI. Yang keempat, sosialisasi kepada wali murid. Berikutnya, sosialisasi kepada murid. Nah, ini bentuk aksi nyatanya yaitu pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, pembiasaan membaca surat pendek. Yang ketiga, yang terakhir maksud saya mendokumentasikannya.
Berikut video dari hasil aksi nyata saya, Bapak Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Marilah kita membaca surat pendek dari Al-Fatihah. Marilah bersama-sama kita membacakan surat pendek beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Tiga.
Bapak Ibu, demikian diseminasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Baik, untuk penanganan kemiskinan dan sepatu, apakah memang harus satu-satu? Apakah ketiganya boleh digabung antara hukuman? Konsekuensi sama restitusi. Apakah keduanya itu boleh digabung? Apakah ya hukuman sudah tidak diizinkan? Terus kalau dengan dua-duanya itu, bagaimana kalau membuat kendala siswa yang betul-betul sudah luar biasa bekerja tenaga lagi? Itu saja terima kasih. Sebenarnya hukuman itu kalau bisa tidak diterapkan ke siswa, karena ini sifatnya lebih bersifat eksternal nanti Pak. Jatuhnya bersifat eksternal, tidak berasal dari murid atau tidak memunculkan kesadaran diri dari murid. Jadi kalau bisa ketika memberikan penanganan kepada siswa yang melakukan pelanggaran, sebaiknya dilakukan restitusi terlebih dahulu. Kemudian setelah restitusi dikembalikan ke keyakinan sekolah, seperti itu. Bagaimana? Pak Ibu yang lain, Ibu. Ya Pak. Terima kasih. Sebetulnya saya hanya melihat tayangan yang terakhir. Di situ ada di awal dan di akhir itu ada bacaan doa dan beberapa surat pendek. Kita yang ada di lembaga SMP 3 ini kan sudah ada sholat dua berjamaah, kemudian sholat dua berjamaah. Apa yang surat-surat pendek ini apa perlu dilakukan lagi? Sementara yang di sholat duha itu sepertinya sudah lengkap semuanya. Barangkali menurut saya untuk di kelas hanya doa belajar dan doa mau pulang. Karena kita seperti kita tahu bahwa sudah punya kebiasaan sholat duha berjamaah dan sholat duhur berjamaah. Itu dari. Terima kasih Pak Soleh. Begini, sebelum saya melakukan rancangan ini, saya sudah berkolaborasi dengan guru PAI, terutama Bu Anis waktu itu, karena kebetulan Pak Rosidi tidak ada di sekolah dan Bu Diana ngajar, jadi saya bertemunya dengan Bu Anis. Kemudian saya menyampaikan tentang prakarsa perubahan saya seperti ini, tentang keimanan ketakwaan. Itu bagaimana Bu Anis, kegiatan apa lagi yang akan saya lakukan yang tepat untuk di SMP 3 Maron ini, karena sudah kita ketahui bersama kegiatan religius di sini
muncul, mulai dari sholat berjamaah, kemudian kegiatan tahfidz setiap minggunya, dan kegiatan doa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian saya mengusulkan bagaimana kalau hafalan surat pendek setiap harinya itu minimal 3 surat pendek di awal pembelajaran. Saya begitu ke Bu Anis, kemudian Bu Anis alhamdulillah mendukung. Bahkan beliaunya juga menyampaikan program ini sebenarnya akan diterapkan Bu Anis. Sebelum saya menyampaikan ini sebenarnya Bu Anis juga mempunyai rencana ini, tapi kebetulan Bu Anis keduluan dimutasi, hanya belum terlaksana. Kemudian dari situ Bu Anis memberikan usulan, apakah hanya hafalan surat pendek, Bu? Bagaimana kalau dengan artinya, jadi supaya murid itu lebih paham surat pendek itu artinya apa saja, dengan tujuan. Nah ini Bapak, selama ini yang saya ketahui imam sholat kan siswa. Yang saya tahu bacaan surat pendeknya hanya surat pendek itu saja. Nah, sedangkan surat pendek totalnya kan ada 38. Kenapa yang dibacakan hanya itu saja? Nah, di sini saya berharap dengan adanya hafalan surat pendek setiap harinya 3 surat, itu tujuan saya supaya terutama yang menjadi imam sholat dapat membacakan surat pendek yang berbeda di setiap rakaatnya, seperti itu Pak Soleh. Yang lainnya monggo Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan, saya tutup acara diseminasi ini. Semoga membawa manfaat dan tentunya memberikan dampak positif kepada kita sebagai guru agar bisa diterapkan kepada murid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.